Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan rangkaian listrik bagian yang pertama. Pada video kali ini, kita masih akan lanjutkan bahasan tentang atau topik tentang hukum-hukum dasar ya. Terakhir atau pada video sebelum ini, kita sudah sampai pada pembahasan rangkaian resistor. Kita tahu bahwa resistor bisa dirangkai secara seri, paralel, atau kombinasi dari keduanya. Termasuk juga sudah saya bahas ya bagaimana fungsinya ya. Ya, ini sebagai pembagi tegangan pada rangkaian seri dan sebagai pembagi arus pada rangkaian paralel. Nah, akan tetapi di dalam rangkaian listrik, seringkali kita menemukan rangkaian hambatan yang tidak tersusun secara seri atau paralel atau tidak tersusun dari kombinasi keduanya. Ya. Sebagai contoh, misalkan ini sudah saya gambarkan di sini. Ya. Ini ada R1, R2, R3, R4, R5. Ini susunannya, ini jelas bukan susunan kombinasi seri paralel. Andai R5 ini kita hilangkan, misalkan tidak ada, dan ini tidak tersambung, ya berarti kan kita bisa lihat, baru itu ya, terlihat ini R1, R4 seri, R2, R3 seri, baru kemudian paralel dengan, jadi R1, R4, R2, R3 ini paralel jadinya ya. Namun karena di sini ada R5, nah ini bukan susunan seri atau paralel ya, atau gabungan keduanya. Nah, rangkaian ini dikenal sebagai rangkaian jembatan. Ya. Mungkin kalian pernah mendengar ada disebut rangkaian jembatan Wheatstone ya. Mungkin di fisika dasar sudah pernah dibahas ya rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kita bisa menganalisis atau kita bisa menghitung resistansi pengganti antara titik A dan titik B. Nah, dalam hal ini adalah salah satu bentuk gambar saja ya. Kalau kita perhatikan dari R1, R2 dan R5, nah ini kan ini membentuk sebuah segitiga. Nah, makanya muncul istilah delta. Kalau kita lihat bentuknya seperti ini segitiga ya kita sebut dengan delta ya. Oke. Nah, ternyata bahwa bentuk susunan R yang delta ini ya bisa kita ekivalensikan dengan bentuk Y. Ya, saya sudah gambarkan di sini ada ini bentuk delta. Nah, kebalik deltanya ya. Delta ini bentuk Y. Jadi yang susunan sebelah kiri dengan sebelah kanan itu bisa kita ekivalensikan ya dengan melihat nanti hubungan antara resistansi yang ada di kanan dengan yang ada di kiri. Ya. Nah, selain bentuk ini bisa juga ya, ini kan hanya hanya masalah bentuk gambarnya saja ya. Jadi yang ini dengan yang bawah ini sama saja. Namun yang bawah ini disebut dengan susunan V ya. Berarti kan V-nya dari bentuk ininya ya. Ini ada RA, ada RB, ada RC membentuk V ya. Jangan dilihat terminalnya ya. Oke. Kemudian yang bentuk Y ya ini sama juga dengan bentuk T. Jadi ini alternatif yang lain. Jadi ada yang menyebutnya delta Y atau VT ya sama saja lah ya. Nah, bentuk delta atau V dan bentuk Y atau T ini ya seringkali sekali lagi ditemukan di dalam rangkaian listrik. Misalnya di dalam apa itu rangkaian 3 fasa ya. Ini sering ketemu di dalam rangkaian 3 fasa atau juga dalam filter listrik ya, atau dalam jaringan penyesuai atau matching network ya. Oke. Namun tujuan kita kali ini adalah bagaimana kita bisa mengonversi atau mengubah, mentransformasi ya dari bentuk delta menjadi bentuk Y atau sebaliknya ya. Nah, kalau kita coba perhatikan ya di sini ya. Bahwa hubungan mungkin saya tidak akan turunkan lah ya, tidak akan turunkan dari mana dapatnya ya. Saudara coba cek nanti di referensi yang lain ya.
Nah, dalam hal ini hubungan antara RA, RB, RC, dan R1, R2, R3 ya. Hubungannya sebagai berikut ya. Pertama bahwa kalau misalnya kita tahu dari bentuk ini. Jadi dalam hal ini RA, RB, RC kita. Jadi kita tahu bentuk deltanya dulu. Kita ubah ke dalam bentuk Y ya. Jadi dari katakan transformasi dari delta ke Y. Maka berarti yang diketahui adalah RA, RB, RC ya. Jadi RA, RB, RC diketahui ya. Maka kita bisa dapatkan R1. Nah, ya. R1. Nah, berarti kan sebenarnya kalau kita lihat di sini ya untuk membuat mudah mengingatnya, ini kan sama dengan begini nih. Saya pindahkan ini bentuknya. Ini yang merah ini yang saya gambarkan nih. Nah, ini bentuk Y-nya. Nah, ini ya. Ini kan R1, ini R2 ya. Ini R3. Jadi cara mengingatnya biar lebih mudah. Perhatikan bahwa R1 itu membagi RA dan RB. Dari sini ya, membagi RA dan RB. Berarti di atasnya di sini RA dikalikan dengan RB. Nah, baru jumlahkan semua ini ya. Jadi RA ditambah dengan RB ditambah dengan RC. Kemudian R2, nah, perhatikan R2 ini, yang ini R2 ya. R2 membagi apa? Membagi dari titik terminal ini, membagi RA dan RC. Maka kalikan RA dan RC di atas ya. RA, RC baru dibagi dengan jumlah RA, RB tambah RC. Dan R3 ya. Nah, yang R3 yang ini ya. Nah, ini. Berarti RB dengan RC yang kita dibagi dari sini ya. RB, RC. Berarti ini adalah RB, RC dibagi dengan RA ditambah RB ditambah dengan RC. Oke, sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Kita ingin transformasi dari Y ke delta. Berarti di sini yang diketahui adalah apa? R1, R2, R3 diketahui. Maka kita akan dapatkan hubungan ya bahwa RA berarti yang kita cari. Nah, RA. Nah, perhatikan bahwa RA di sini ya. Nah, RA kalikan semua R1 dengan R2 masing-masing kita kalikan lalu jumlahkan. Jadi sebentar. Saya pindahkan ke bawah sedikit tulisannya ya. Cara ingatnya mudah gini. RA kalikan semua ini nih. Jadi R1 kali R2 lalu R2 kali R3 lalu yang belum adalah R3 dengan R1 ya, berarti R1 kali R3. Nah, RA ini di seberangnya ini nih. Ya. Opositnya istilahnya, R3. Maka dikalikan dengan R3. RB sama ya, atasnya sama, R1, R2 tambah R2, R3 ditambah kalikan ini, R3 dengan R1 atau R1 kali R3. Di seberang RB ya, ke sini nih. Nah, ini R2 ya. Ini R2. Oke. Nah, jadi kalau kita bisa, ini kan dari gambarnya ingatnya ya.
Kemudian apa namanya? RC sekarang ya. Kalau cari RC, mana RC? Ini ya. Nih, perhatikan ini RC sebenarnya adalah R1 ya. R1. RC R1 R2 tambah R R2 R3 ditambah dengan R3 R1 atau R1 R3 dibagi dengan R1 ya. Oke. Itu kalau kita mengubah dari bentuk apa? Dari bentuk delta ke Y atau sebaliknya dari Y ke delta. Ya. Baik, kita coba lihat contohnya ya. Oke, misalnya ada rangkaian seperti ini nih ya. Ini 240 volt, kemudian adalah 13 ohm ya. Kemudian ini 24 volt. 24 ohm, maaf ya. Resistansi. Kemudian yang ini adalah 30 ohm. Kemudian ini 20 ohm ya. Kemudian 10 ohm dan 50 ohm. Pertanyaannya adalah kalau ini diberi titik A, ini adalah titik B. Jadi misalkan tentukan ya, tentukan R antara A dan B dan I dalam rangkaian ya. Jadi I-nya ini nih. Oke ya. Kita lihat bahwa untuk ini, nah ini rangkaian jembatan yang ini ya, rangkaian jembatan. Ini kan sebetulnya meskipun dipisah begini kan titik yang sama ini ya. Ini node yang sama ini. Jadi berbentuk delta. Kalau kita pindahkan nodenya samakan sini berbentuk delta. Nah, yang apa namanya? Yang ini terpisah sendiri ya. Jadi kita coba lihat dulu bentuk delta. Yang kita tinjau, misalkan tinjau resistor 24 ohm, kemudian 20 ohm dan 10 ohm ya. Kita bisa gambarkan ini dalam menjadi berbentuk delta ya. Jadi gambarnya begini sama saja ya. Oke ya. Ini berarti 20 ohm. Ini 10 ohm. Yang ini 24 ohm. Ini misalnya kita beri titik, ini titik C, ini titik D. Berarti kan titik C nih. Ini titik D. Kan ini adalah titik
CDE lah. Ini titik E. Nah, yang ini bisa kita ubah menjadi bentuk Y. Y-nya kita beginikan saja ya. Ini kita pindahkan. Oke, ini misalnya R1, ini R2, ini R3. Dengan menggunakan rumus tadi ya, sebenarnya kita tidak usah taruh ini apa rumusnya ya, R1, tinggal lihat R1 membagi mana? R1 membagi 10 dengan 24. Maka berarti di sini 10 dikalikan dengan 24. Gitu. Tinggal jumlahkan semua resistornya ini ya. Berarti 10 tambah 20 ya, 10 tambah 20 tambah 24. Berarti 240 dibagi dengan 54 ya. Ya 54. Oke ya. Berapa ini ya? Coba dihitung, 24 dibagi dengan 54 ya. Kira-kira 4,44 ya. Angkanya ini ya, 4,44. Kemudian R2. R2, perhatikan R2 yang ini, dia membagi 24 dengan 20. Berarti di atasnya adalah 24 dikali 20 ya. Jumlahkan, lagi sama ya. Jumlahnya kan 54 ya. Jadi 10 tambah 20 tambah 24. Berarti ini 480 dibagi dengan 54. Berarti 2 kali dari ini sebenarnya ya. 2 kali dari ini ya ini 8,88 ya. Atau 8,89 lah, 88. Kemudian R3. Nah, R3 ya. R3, perhatikan R3 membagi 10 dengan 20. Berarti ini 10 dikalikan dengan 20 dibagi, ya ini sama ya, ini bawahnya. 20 tambah 24, berarti 200 dibagi dengan 54. 200 dibagi dengan 54 ya. Itu adalah 3,7-an ya. 3,7. Oke ya. Nah, kalau sudah begini maka kita akan dapatkan begini antara titik E dengan titik katakan titik B ya ini titik B sebenarnya ya sama. Maka kita dapatkan bahwa sekarang kita ganti penggantinya kan antara titik E dengan titik. Nah, ini tadi titik E ya. Kemudian ini ada titik C. Ini ada titik D di sini ya. Kemudian antara C dengan B ada antara B dengan D ada juga ya. Ini 30, ini 50. Ini tadi R2 ya yang ini ya. Yakni yang 8,88 ya. Ohm, dan ini adalah R3 ya. 3,7 dan ini yang 4,44. Nah, tentu saja kalau sudah begini kita bisa dapatkan. Sini ada A ya. Ini A. Yang sebesar 13 ohm. Ini titik B ya. Maka RAB berarti perhatikan di sini RAB sama saja dengan 13 dengan 44 kan seri ya. Jadi 13
ditambah dengan 4,44 ditambah dengan ini kan seri juga, namun ini paralel nih dengan ini. Berarti ada 8,88 ohm tambah 30 ohm di paralel dengan 3,7 tambah 50 ya. Atau langsung saya tulis aja gini ya. Oke, jadi ini langsung saya tulis 88 tambah 30 kan berarti 38,88 ya. 38,88 di paralel dengan ini berarti 53,7. Nah, ya. Berarti ini 13 tambah dengan 4,44 berarti 17,44 ya. Nah, ini ingat kalau dua paralel kan gini ya. Berarti 38,88 dikalikan dengan 53,7 dibagi dengan jumlahnya ya. 38,88 ditambah dengan 53,7 ya. Berapa ini? Ya. Bentar ya, 38. Saya hitung dulu ya. 38,88 dikali 53,7 ya. Kemudian dibagi 38,88 ditambah 53,7. Ini 17,44 ya. Ditambah dengan 22,55. Ya. Hasilnya adalah kira-kira 40 lah ya. Oke, ini kan 9 belakangnya 99 ya. Ini 39,99 ya. Oke, kira-kira ini adalah 40. Oke. Nah, ini baru salah satu cara ya. Jadi yang kita ubah tadi yang 24, 20 dengan 10. Boleh juga misalkan kalau kita yang kita ganti yang ini, yang 30, 20 dengan 50. Ya. Coba kita cek ya. Jadi cara yang lain ya. Cara yang lain mungkin bisa lebih sederhana karena jumlahnya nih enak nih 100 nih jumlahnya nih. Coba kita lihat ya. Jadi kalau misalkan ini cara pertama ya. Cara kedua ya. Cara kedua misalkan tinjau resistor 20 ohm, 30 ohm dan 50 ohm ya. 50 ohm ya. Tadi gambarnya begini ya. Nah, ini 20 ohm yang di sini. Kemudian yang di sini adalah 30 ohm. Ini adalah 50 ohm ya. Ini titik. Ini 30 ohm. Ini adalah 50 ohm. Oke ya. Ini ya. Yang ini. Ini adalah titik B, ini C dengan D ya. Oke. Ini titik C dengan D. Ini titik B. Nah, coba kita misalkan begini sekarang. Nah, penggantinya yang ini, yang merah ini ya. Ini R1, ini R2, ini R3. Maka R1, ketika R1 kita gunakan untuk membagi 20 dengan 30 dari sini ya. 20 dengan 30 berarti 20 kali 30 dibagi dengan jumlahkan nih. 20 tambah 30 tambah dengan 50. Ini kan 100 ya. Ini enak pembaginya ya dibanding dengan yang sebelumnya ya. Berarti 600 dibagi dengan 100. Berarti 60 ohm ya. Kemudian R2. R2 berarti perhatikan R2 ini membagi 20 dengan 50. Di 20 kali 50 sama ini ya pembaginya. Jumlahkan semua resistor ini.
Berarti 100 dibagi 1000 dibagi dengan 100, 10 ya. Oke, 10 ya. Oke. Kemudian R3. R3-nya ini membagi 30 dengan 50 di sini ya. 30 dengan 50 berarti 30 50 dibagi dengan 100 juga ya. 20 tambah 30 tambah 50. Berarti 15 ya. Oke. Sorry, ini bukan ini berapa ini? Ini tadi 6 bukan ini keliru ya. Ini 6, 10 kemudian 15 ini ya. 15 ohm. Oke. Maka kita dapatkan sekarang rangkaiannya kan antara A, sini ada 13 ohm. Nah, lalu, hati-hati dengan sebelumnya ya, nggak berbeda sedikit, bukan begini. Karena di sini berarti yang 24 dengan 10 dirangkai secara apa namanya? Kan yang diganti di sini tadi ya, diganti ini dengan ini ya. Oke. Jadi yang 20 dengan 30 dan 50 jadi Y ya. Oke. Jadi yang 24 dengan 10 begini. Ini 24 di sini 10 ya, 24 ohm, ini 10 ohm. Nah, sekarang jadi Y yang ini ya. Yang ini ya. Ini titik C, ini titik D ini. Dari titik E. Jadi Y begini. Ini titik B ya. Oke, ini berapa tadi? R1 6, ini 6. Ini R2 10 ya. Kemudian yang ini R3-nya 15. Maka RAB berarti perhatikan yang ini dengan ini paralel ya. Jadi 13 ohm ditambah, nah ini seri dulu nih, ini seri nih. Ini seri dengan ini kan. Berapa ini? 30 ohm, yang ini 20 ohm. Berarti paralel 30 dengan 20 ya. 30 ohm paralel 20 ohm tambahkan lagi dengan 15 ohm. Nah, kita boleh tambahkan dulu yang seri ini dengan ini. Berarti berapa? 28 ya. 28 ohm ditambah, nah ini kan tinggal perkalian bagi jumlah. 30 kali 20 ya. 30 dikali 20 dibagi dengan 30 ditambah 20 ohm gitu ya. Berarti berapa? 28 di ohm ini. 28 ohm ditambah dengan ini 600 dibagi dengan 50. 12 ya. Nah, ini enak angkanya ya dibanding dengan yang tadi ya. Jadi memang pemilihan mana yang akan kita ubah itu akan menentukan cara menghitungnya ya. Ini 40 ohm ya. Hasil yang sama ya. Oke, itu RAB-nya. Lalu pertanyaan terakhir apa? Yang kedua apa? Yang kedua pertanyaan arus. Nah, berapa arus di sini ya? Arusnya. Kita tahu bahwa tadi dia dihubungkan dengan sumber tegangan 240 ya. Oke, ini sumber tegangan. Ini gambar yang sebelumnya ya. 240. Dengan demikian maka ya I-nya berapa ya? Udah aja kan RAB sudah tahu ya. Maka I ya harusnya ya tinggal I sama dengan langsung V antara A dan B, V sumber dibagi dengan RAB ya. RAB. Berarti 240 volt dibagi dengan 40 ohm. Ya, ini 6 ampere ya. Maaf, ini bukan
ini, tapi ini adalah fault ya. Oke, ya. Jadi ini cara menganalisis rangkaian jembatan ya. Jadi mengubah dari bentuk delta menjadi Y, atau juga sebaliknya dari bentuk Y menjadi delta. Ya, terserah pilihannya ya seperti apa, karena hasilnya akan sama saja. Ya. Baik, sementara cukup dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.